Gunung Lawu selalu menyimpan berbagai kisah mitologis yang selalu menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. Selain legenda pasar setan dan Kiai Jalak Lawu, di gunung ini juga berkembang kisah mistis tentang sosok Eyang Lawu. Sosok yang dipercaya sebagai raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Eyang Lawu juga sering menampakkan diri kepada para pendaki, bukan untuk menakuti, tapi justru Eyang Lawu sendiri dianggap sering membantu para pendaki yang sedang tersesat atau kesusahan. Salah satunya adalah Indra, seorang pendaki yang pernah bertemu Eyang Lawu sebanyak 3 kali di saat mendaki Gunung Lawu. Bahkan diceritakan Indra ini pernah diantarkan pulang sampai ke rumah oleh sosok Eyang Lawu ini. Mau tahu kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Halo Indra, apa kabar Indra? Alhamdulillah Sehat Bang. ya? Wah gila, ketemu lagi nih gue dengan Indra. Namanya kita sama, tapi ceritanya kita berbeda Indra. Siap. Nah kali ini lu mau membawakan cerita pengalaman lu di Gunung Lawu Indra ya? Iya. Jadi sempat waktu itu Indra menceritakan di Gunung Lawu, dan itu pendakian yang kedua ya Indra? Kedua. Dan ini pendakian yang pertama nih. Asal mula ketemu Eyang Lawu itu dari pendakian ke Pertama ini Bang. pertama ini ya? Iya. Nah gokil banget ceritanya, yang penting horor banget nih. Yang lu nanti akan bawakan ini Indra ya? Siap. Nah kalau boleh tahu, lu mengalami kejadian apa aja sih Indra? Sebenarnya kalau untuk kejadian mistisnya sih banyak ya Bang. Daripada pas saat naik, bahkan pas turun. Nah cuma di situ kondisi gue udah kredit nih. Kondisi gue kredit itu kaki gue lecet nih dua-duanya. Iya. Sepatu gue jebol. Tapi alhamdulillahnya tuh gue masih dibantu turun. Bahkan sampai ke rumah, gue masih dituntun lah sama Eyang Lawu ini. Nah kalau gue boleh tahu nih, lu ketemu Eyang Lawu itu waktu di titik lokasi mana tuh? Setelah pos 2. Oh setelah pos 2, asal mula lu ketemu Eyang Lawu ini. Iya, pas turun. Jadi bagi teman-teman semua yang menyimak video ini, lu simak sampai akhir karena di situ banyak banget pelajaran-pelajaran yang nanti kita bakal dapatkan, dan yang pentingnya nih lu bisa mengambil sih positifnya dalam cerita yang nanti akan dibawakan oleh Indra kali ini. Oke? Mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi, dan lu mungkin penasaran dengan ceritanya seperti apa dan kayak gimana. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Oke, jadi pendakian gue di Gunung Lawu ini tahun 2020 Bang. Waktu itu pas Covid sih. Cuma memang jalur pendakian via Ceto itu waktu itu memang selalu buka. Iya. Gitu. Nah, jadi pendakian gue di Lawu ini sebenarnya nggak sengaja. Jadi gue punya teman ini teman rumah dan satu majelis lah sama gue gitu kan, satu pengajian. Dia video call nih sama temennya orang Jogja, namanya Diki. Pas dia lagi video call itu kebetulan di rumah gue nih Bang. Dan si Diki ini ngajakin teman gue si Alam ini naik gunung Lawu. Waktu itu bulannya bulan apa gue lupa deh. Nah di situ gue langsung spontan, gue ikut Lam, gue bilang gitu. Nah berangkatlah gue dari rumah itu bertiga Bang. Jadi gue ngajak teman satu lagi namanya Ilham. Gue manggilnya Ciam gitu kan. Gue berangkat, memang pas mau berangkat itu kayak ada gejala-gejala aneh lah maksudnya. Tiba-tiba nih dompetnya si Ilham ini hilang Bang. Dompetnya Ilham ini hilang, ya kan gue bingung dong, nggak ada identitas segala macam. Dan entah nggak tahu kenapa pas pagi-pagi yang ngambil dompetnya itu tiba-tiba balik lagi ke rumah gue nganterin identitasnya. Dia ngakuin kalau dia yang ngambil. Gitu. Tapi duitnya udah nggak ada. Tapi yang penting mah identitasnya yang lengkap ya. Dan akhirnya di situ gue bilang, dan di situ emang dijagain juga sama temennya, takut dipukulin mungkin kan. Udah gue bilang ya udah yang penting identitas ada karena gue mau naik gunung gitu. Nah akhirnya gue berangkat lah waktu itu jam 3 sore. Gue naik bis jam 3 sore sampai gue di terminal Karangpandan itu subuh Bang. Pas banget subuh gue nyampe azan subuh, dan di situ ketemulah sama teman-teman kayak Mas Diki dan yang lain-lainnya gitu kan. Nah setelah ketemu sama Mas Diki, kita mampir dulu nih ke Kemuning, ke rumah saudaranya Mas Diki, istirahat segala macam.
Setelah dari Kemuning baru kita ke base camp Candi Ceto. Itu kurang lebih sekitar jam 1-an. Dan gue mulai start pendakian tuh 1:30 lah, langsung naik. 1:30 gue naik, dan ini ada yang unik juga sama temen gue si Alam ini. Gue lihat pas dia naik tuh tangannya tasbih bang, buat tasbih gitu kan. Gue bilang, wah tumben-tumbenan amat nih anak buat tasbih gitu kan. Ya udahlah, mungkin dia buat ngejaga dirinya dia lah gitu. Gue naik lah sama si Alam ini, jadi gue jalan nih selalu bertiga bang. Gue, Alam sama si Ciam, karena kan gue nggak kenal sama yang lain nih. Tapi jaraknya tuh nggak jauh, sama rombongan yang lain gue nggak jauh gitu. Gue jalan sampai di Pancuran 7, kita nge-break dulu sebentar, ngisi air di situ. Lanjut lagi jalan sampai ke pos 1, aman aja sih sebenarnya, nggak ada masalah. Dan sampailah di pos 2 itu udah sore, gue sekitar jam 4-an kalau nggak salah, gue nyampe jam 4-an. Kan ada pohon yang miring itu di pos 2 itu. Nah gue makan dulu nih bang, di samping shelter itu kan ada pohon yang gede juga tuh. Nah gue di situ gue makan, sama yang lain juga semuanya pada makan. Nah setelah selesai pada makan nih, ada yang pada jalan duluan nih bang, jalan duluan. Nah gue sama si Alam dan Ciam ini, udahlah bentar aja dulu santai, gue bilang gitu. Nah itu sekitar jam 5-an, gue mulai jalan lagi nih, sama bertiga lagi nih gue jalan. Dan gue bilang sama Mas Diki dan teman-temannya, gue bilang, bang gue jalan duluan ya, pelan-pelan. Akhirnya jalan nih gue bang, pelan-pelan. Nggak jauh bang dari pos 2, jadi yang jalan di depan ini si Alam, terus si Ciam, gue di belakang. Nggak jauh dari pos 2, paling ya sekitar 10 menit lah dari pos 2. Tiba-tiba pas gue jalan, gue berhenti. Gue nengok ke bawah, astagfirullahaladzim. Itu tangan nempel di kaki gue nih, di lutut gue gini. Megangin kaki gue. Gue langsung gemeteran situ, nggak bisa jalan. Gue teriak langsung, gue panggil Alam. Lam, Am, gue bilang gitu. Kenapa Ndra? Balik lagi, gue bilang gitu kan. Dia balik lagi tuh ke gue. Lu kenapa kaki lu gemeteran? Nggak apa-apa, gue bilang gitu. Jadi gue nggak langsung ngomong di situ bang sama dia, karena kan kalau gue langsung ngomong takutnya dia kesuges atau gimana gitu kan. Dan akhirnya karena si Alam ngeliat, kaki lu kenapa? Dia bilang gitu. Ini kasih minyak nih, dikasih minyak lah gue, dikasih minyak. Karena si Alam ini buat trekking pool, dikasihlah trekking poolnya ke gue. Oke, gue pakai tuh trekking poolnya. Jalan menuju ke pos 3, gue ketemu maghrib bang ceritanya. Gue ketemu maghrib, dan kebetulan sebelum pos 3 itu gue ketemu sama rombongan gue juga nih. Rombongan gue itu dari daerah Karawang kalau nggak salah, dari Karawang atau Cikarang gue lupa. Dia lagi nge-break di situ maghrib, dia sholat maghrib lah di situ. Dia buka kompor, masak air, bikin kopi. Nah gue duduk sendiri bang di sebelah kiri. Jadi dia di sebelah kanan, gue di sebelah kiri. Gue duduk sambil senderan di keril gitu kan. Gue masih mikirin, itu apa yang megang kaki gue tadi gitu kan. Tangan siapa gitu. Jadi pas gue ngeliat ke bawah itu, kayak dia tengkurap gitu lah, narik kaki gue gitu. Nah itu gue kepikiran tuh bang, sampai pas malam itu, pas maghrib itu ya, pas anak-anak lagi pada ngopi, gue sendirian, gue mikirin aja. Gue celingak-celinguk tuh bang, karena kan udah gelap tuh. Kebetulan gue belum ngeluarin headlamp masih di keril kan. Gue celingak-celinguk, gue nengok ke belakang. Itu ada mata tuh, mata melayang-melayang gitu. Itu ada 6, jadi ada 3 pasang. Pas gue ngeliat mata itu, gue langsung buka keril gue langsung nyamperin tuh yang pada ngopi kan. Gue bagi kopi dong. Nih. Kenapa lu? Enggak, dingin gue bilang gitu kan. Gue dingin. Terus gue tanya, ini si Kang Naim kemana? Gue bilang, itu lagi sholat maghrib. Oh ya udah. Gue sibukin tuh bang, ngobrol sama mereka gitu kan. Di situ teman gue nanya si Alam itu, lu kenapa sih Ndra? Kagak, gue dingin doang, gue bilang gitu. Cuma gue sambil ngelirik lagi ke belakang, kagak ada. Gue takutnya gue kesuges gitu loh bang. Karena pas yang ditarik kaki gue itu kan. Ya udah, akhirnya kita lanjut nih, setelah kelar semuanya kita lanjut jalan ke pos 3. Nah itu menurut gua dibandingkan pendakian gua ke Lawu yang kedua,
Gue jalan dari situ ke pos 3 itu terasa lama dan berat banget Bang pada saat itu. Oke. Dan sampai akhirnya gue di pos 3 itu sampai sekitar jam 9-an kalau nggak salah. Jam 9 malam. Iya. Nah, begitu gue sampai, gue masang tenda, posisi miring kan di atas warung dikit lah gitu, miring. Tuh angin udah mulai kenceng gitu. Nah, gue itu punya firasat yang di pos 3 itu gue punya firasat yang agak nggak enak lah dari 2 kejadian yang gue alamin sebelumnya. Dan akhirnya di situ gue mutusin gue nggak keluar tenda sama sekali Bang. Sampai pagi gue nggak keluar tenda. Sampai gue masak itu gue di dalam tenda. Dalam tenda. Aduh. Gue masak dalam tenda, segala macem dalam tenda, gue ngerokok dalam tenda. Gue nggak bisa tidur. Nah akhirnya setelah makan itu gue nggak bisa tidur. Si Alam ini nyetel murotal Bang. Di handphone dia nih nyetel murotal. Nah setelah gue denger murotal itu gue bisa tidur lah. Gue tidur, bangun pagi, ternyata anak-anak udah pada masak ya kan, mungkin mereka bangun lebih dulu lah. Udah pada masak segala macam. Setelah selesai masak kita makan, packing, beres-beres, lanjut nih Bang menuju ke Gupak Menjangan. Itu kita jalan udah agak siang, sekitar jam 10:30 gitu. Nah gue jalan sama Ciam sama Alam lagi, gue jalan bertiga. Gue jalan ngelewatin pos 4 itu aman aja. Nah yang gue aneh itu ada burung jalak ya mungkin ya, itu di depan gue tuh jalan kayak nuntun gitu. Nah Mas Diki sempat bilang sama gue gini, Dra, kalau diikutin burung jalak kayak gitu biasanya tuh diizinin naik ke laut ini, ya mudah-mudahan aja kita diizinin. Ya amin lah, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Mitosnya seperti itu. Mitosnya seperti itu gitu kan. Oh gitu ya Mas, ya mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa lah. Nah gue jalan itu waktu itu ada Mas Wahyu nih pas di hari kedua tuh Mas Wahyu bareng sama gua. Kita berhentilah di pos 4, kita nge-break masak mie lah gitu kan. Masak mie, nggak lama masak mie kita lanjut lagi jalan. Dan di rombongan gue ini nambah Mas Wahyu dan ada beberapa teman juga lah gitu. Jadi gua nggak bertiga lagi gitu. Gua jalan, wah ini nih Bulak Peperangan nih. Begitu sampai Bulak Peperangan, pas yang ada pohon tiduran gitu kan, kita ngelewatin tuh, kita langkahin. Dari situ kita istirahat nih Bang, nge-break. Nah yang gua aneh waktu itu teman gua nih si Ciam ini orangnya tuh bisa dibilang anti banget yang namanya foto-foto. Apalagi yang namanya dia selfie kayak gitu. Nah dia di depan gua dia lagi selfie Bang begini. Nah gua di belakangnya dia, gua ngeliat ini anak tumben banget nih foto-foto selfie, kan dia ini kan teman kerja gue gitu kan. Ya jadi gue tau lah gitu. Gue paranin Bang, kalau foto-foto bareng-bareng kali, jangan sendirian, gue ledekin gitu kan. Enggak, aneh bukan foto-foto, dia bilang gitu. Nah terus ngapain? Ini aneh lagi video. Ngapain lu video? Enggak, tadi pas aneh duduk tuh ini kayak ada yang ikut duduk di belakang aneh nih, 2. Dia bilang gitu. Ah serius lu? Gue bilang ya ini makanya aneh lagi nyoba nih pakai HP, siapa tahu bisa kelihatan. Buat gitu. Pembuktian. Ya. Makanya gue di situ aneh, kok nih tumben nih anak foto gitu kan. Ternyata dia video Bang. Udah gak usah aneh-aneh, udah yuk kita lanjut nih jalan nih, Gupak Menjangan depan. Jalan lah Bang nih kita rame-rame dari Gupak Menjangan, dari Bulak Peperangan itu kita jalan kan, di sebelah kiri itu ada tempat dupa. Nah setelah tempat dupa itu kan kita ngolong ngelewatin pohon itu kan, gue jalan di belakang nih Bang, anak-anak pada jalan, depan gue si Alam jalan. Nah pas begitu gue habis ngolong dari pohon itu, gue lihat ada orang nih duduk Bang di samping pohon itu. Duduk, kakinya diangkat dia begini, nunduk gitu kan. Gue tanya, gue cuma bilang gini, misi, dia diem aja. Nah gue panggil Alam, pas begitu jalan gue samperin Alam, Lam, lu tadi ngeliat orang gak sih di belakang? Gue bilang gitu. Itu orang sendirian aja, sakit kali, gue bilang gitu kan. Ah kagak ada, itu tadi pas gue nengok ke belakang, astagfirullahaladzim, kagak ada. Perawakannya kayak gimana tuh? Perawakannya jadi di sampingnya tuh tas keril. Iya. Dia duduk senderan gini Bang nih, nunduk gini. Oh berarti kayak seorang pendaki gitu ya? Iya. Gue ngelihat kerilnya tuh ada di sampingnya dia gitu. Jadi
kayak dia tuh lagi, ya mungkin gue waktu itu mikirnya dia lagi istirahat lah, capek gitu. Karena di situ ada yang nenda juga gitu. Ada yang nenda juga, tapi cuma ada 2 tenda lah waktu itu. Udah, begitu gue habis ngomong sama Alam, gue nggak terusin lagi tuh bang. Gue nggak terusin, akhirnya gue sampai di Gupak Menjangan itu sebelum maghrib. Tapi udah gelap. Gue dikodein pakai headlamp gitu kan. Oh di sana. Gue langsung datang ke sana. Gue bikin tenda. Nah tenda gue di sini, di samping ini tenda Mas Wahyu nih. Nah di pos 4 pada saat masak mie, gue sempat ngobrol sama Mas Wahyu gitu kan. Gue ngobrol dan di situ Mas Wahyu ceritalah sama gue. Mas Wahyu itu dia sering ke Lawu, tapi nggak lewat jalur pendakian. Jadi bisa dibilang dulunya itu dia spiritual, gitu loh bang. Dan kebetulan Mas Wahyu juga memang bisa hal-hal seperti itu. Yang di pendakian gua di Gunung Lawu yang kedua itu yang ditabok sama mbok-mbok itu di Pasar Dieng. Nah, begitu gua ke tendanya Mas Wahyu, gua lihat dia lagi begini bang, duduk di belakang tenda. Mas, nah si Rengga yang satu tenda sama Mas Wahyu cuma bilang gini, masih kode ke gua. Oh iya gue paham, gue bilang gitu kan. Gue balik lagi bang ke tenda gue nih. Gue balik lagi ke tenda gue bilang nih, Lam, Mas Wahyu kenapa tuh? Gue bilang gitu. Kenapa sih Indra? Nggak tahu, coba yuk kita lihat yuk tenda yuk. Rame-rame tuh gue ke tendanya dia bang. Begitu gue ke tendanya udah kelar nih ceritanya nih si Mas Wahyu nih. Di situ gue nanya lah sama Mas Wahyu, lu kenapa Mas? Ini Indra, dibilang kuntilanak dari pos 4 ngikutin gue terus, dia bilang gitu. Gue suruh gak usah ngikutin, ngeyel ngikutin terus gitu. Akhirnya ya mungkin tadi itu yang pas gue lihat dia semacam kayak mediasi lah mungkin gitu ya bang ya. Oh gitu ya. Terus dia nanya gue, lu tadi ngeliat apa di blok peperangan? Dia bilang gitu. Gue bilang, gue cuma ngeliat itu Mas, pendaki tadi lagi istirahat. Gue bilang gitu. Itu kenapa tuh Mas? Gue nanya gitu kan. Oh enggak apa-apa. Nah nggak lama ada rombongan dari Surabaya nih bang. Jadi waktu itu kan kita emang dari macem-macem ya, itu rame juga sih, ada sekitar 25 orang waktu itu kan. Dari Surabaya ini keluar nih dari tenda, nyamperin ke tenda gua sama Mas Wahyu. Bang, ada yang punya tolak angin nggak? Dia bilang gitu. Emang kenapa? Itu teman gua tiduran aja, dia bilang gitu. Perutnya sakit, dia bilang gitu. Terus nggak mau keluar tenda, mukanya juga udah agak pucat, dia bilang gitu. Dikasih lah sama teman gue nih tolak angin, nih minumin aja, takutnya masuk angin. Nah tapi di situ dari versinya Mas Wahyu bilang ke gue, cuma nyolek gue gini, tuh dia ketempelan dari blok peperangan, dibilang gitu doang. Gue cuma bilang, oh iya, makanya gue nanya sama lu ngeliat apa sebenarnya di pos di blok peperangan itu. Gue cuma ngeliat kayak gitu doang Mas. Oh ya udah. Ntar juga nggak lama dia keluar tenda. Bener bang. Pas malam kita bikin perapian, ada dia keluar semua tuh, keluar tenda semua, keluar tenda pada ngumpul. Tuh kan udah nggak apa-apa kan dia. Nah pas begitu kita udah selesai ngumpul nih, makan malam segala macem, masuklah ke tenda masing-masing semua nih bang. Nah gue belakangan dan Mas Diki itu tidur di luar kalau nggak salah, dia tidur di flash sheet. Gue masuklah ke tenda gue bang, lagi-lagi gue nggak bisa tidur tuh bang, gue nggak bisa tidur. Padahal si Alam ini dia nyetel murotal lagi tuh, gue sambil dengerin murotal. Tapi pada saat pas gue ngedengerin murotal itu, pas banget di belakang kepala gue nih, gue dengar suara langkah kaki jalan, ada bayangannya. Astagfirullahaladzim, gue bangun. Apaan tuh ya? Gue langsung udah, gue tiduran lagi. Gue miring segala macem lah, gue usahain buat tidur. Dan ternyata pada saat malam itu bukan gue doang yang ngelihat itu. Iya, yang di luar tenda, yang masih di luar tenda pun dia ngelihat gitu. Dan kebetulan dia lagi buang air bang. Dia lagi buang air nih, lagi pup. Nah sosok yang gue lihat di belakang tenda gue lewat itu
ternyata dilihat juga sama teman gue yang lagi pup pada saat itu. Gitu. Ya udah, akhirnya gue tidur, bangun pagi, anak-anak udah pada summit nih bang, tinggal gue doang nih, gue bertiga, tinggal tenda gue doang, gue bertiga, gue keluar, dan di situ ada salah satu bisa dibilang panitia mungkin ya, karena kan ini pendakian bersama bang, jadi bukan trip atau apa gitu. Bang, lu nggak summit? Gue bilang gitu. Nggak, gue jagain tenda aja, dia bilang gitu. Nah, si Alam ini karena dia belum pernah summit kan, akhirnya yaudah Alam, lu mau summit nggak? Nah, gue ajak lah Alam summit. Dan si Ciam ini, Am, lu mau summit nggak? Am? Nggak, ini udah bosan, dia bilang gitu kan. Karena kan emang dia kampungnya kan di situ bang, di bawah. Di bawah. Sih lo ya. Iya gitu. Ya udah, akhirnya gue summit sama Alam nih bang. Gue nyusul anak-anak yang pada summit itu, kurang lebih mereka tuh jalan di depan gue sekitar sejam lah. Sejam dia udah pada jalan, gue nyusul. Gue jalan, nah di Pasar Dieng gue nyasar bang. Gue nyasar, gue nggak ketemu yang namanya warung Boiem, gue nggak ketemu sama sekali. Gue nyasar melipir ke arah kanan, terus gue ngelewatin jalan kecil lah gitu, buat 2 orang lah, batu-batu semua. Bahkan pada saat sampai di situ si Alam sampai nggak kuat, Ndra balik aja yuk, gue udah nggak kuat nih, tanggung lu katanya mau summit, gue bilang gitu. Ayo dikit lagi yuk, gue bilang gitu. Jalan tuh bang, begitu jalan gue nyampe atas, anak-anak belum pada ada. Sampai puncak. Anak-anak yang udah pada jalan duluan Iya. belum ada. Anak-anak mana Lam? Katanya udah jalan duluan. Ya udah dah, lu kalau mau foto dulu tuh, gue fotoin sini, gue bilang gitu kan. Nah, begitu pas gue lagi foto-fotoin, anak-anak nyampe nih bang. Pada kaget ngeliat gue, loh kok lu udah nyampe Ndra? Kok lu udah nyampe Lam? Lu lewat mana? Nggak tahu, gue lewat jalur itu. Lewat jalur mana lu? Dibilang gitu kan, gue ditanya Mas Wahid. Nggak tahu Mas, tadi gue dari Pasar Dieng, pokoknya arahnya ke kanan, gue bilang gitu. Gue nyari warung Boiem nggak ketemu, gue bilang gitu. Coba lewat mana ntar pas turun kasih tahu gue, dia bilang. Ya udah, nah pas turun gue bener-bener lupa tuh bang, dari mana arahnya gue bener-bener nggak tahu. Dan pada akhirnya gue turun, ya udah gue ikutin anak-anak yang lain. Turun nggak jauh, warung Boiem. Gue tanya Lam, tadi kita lewat sini nggak sih? Kagak Ndra, nggak lewat sini. Gue pas naik itu, pas mau naik summit itu, gue nggak ngeliat sama sekali orang bang. Jadi cuman lu doang tuh ya? Cuma gue doang berdua, dan gue bawa air sebotol nih, habis sama si Alam itu buat minum dia doang. Dan akhirnya dia ngajakin gue turun juga kan. Gue bilang tanggung lah Lam, gue bilang. Nah setelah summit nih, kita baliklah ke camp di Gupak Menjangan itu bang. Balik di Gupak Menjangan itu nggak lama, cuma makan. Selesai makan kita beres-beres packing, turun nih. Nah pas turun itu gue jalan duluan nih bareng rombongan anak-anak Surabaya waktu itu kan. Ya cuma mungkin memang anak-anak Surabaya ini memang fisiknya kuat lah, karena masih muda-muda lah gitu. Akhirnya mereka jalan duluan nih ngejos. Dan gue di Bulak Peperangan gue ngebreak lagi tuh, berhenti di tempat dimana si Ciam itu video itu. Iya. Gue berhenti lah di situ. Nah setelah gue jalan dari Bulak Peperangan, kita lanjut lagi jalan sampai di pos 4 itu kaki gue lecet bang. Jadi jempol gue yang kanan sama yang kiri tuh lecet, udah berdarah gitu kan. Ternyata sepatu gue itu sampai jebol. Waduh. Sepatu gue tuh udah jebol. Wah, kok sepatu gue jebol, gue bilang gitu kan. Ya udah deh lanjut jalan. Nah karena gue nahan, namanya jempol ya, gue nahan bang. Jadi pas gue jalan itu gue nahan tuh, aduh berat banget nih, gue bilang. Sanggup gak nih gue nyampe bawah nih, masih di pos 4 masalahnya kan. Nah akhirnya gue sampai di pos 3 yang pas mata air itu. Gue berhentilah di situ. Gue berhenti, ngobrol segala macam, ngerokok dulu, ada yang ngopi gitu kan. Nah nggak lama rombongan yang dari belakang nih, yang paling belakang nyampe. Rombongan yang paling belakang nyampe itu gabunglah sama kita nih, sama kita. Nah karena di situ gue sadar nih akan kemampuan gue lah pada saat itu. Kaki gue sakit, gue bilang gue jalan duluan ya bang, gue bilang gitu. Soalnya kaki gue sakit nih, gue jalan pelan-pelan, tadi juga kesusul, gue bilang gitu. Gue jalan lah bang, waktu itu gue jalan berlima. Gue,
Rengga, Amir, Alam, sorry, gue berempat. Si Ciam nggak ikut, si Ciam belakangan. Nah begitu gue jalan, Dra, kaki lu masih sakit? Iya nih, kaki gue lecet. Gue coba tuh, gue buka sepatu, gue pakai sendal, Bang. Pakai sendal, wah licin. Kan treknya Ceto kan, tahu sendiri ya, licin. Akhirnya gue buka, gue nyeker, Bang. Nyeker makin licin. Udah akhirnya gue paksain lagi pakai sepatu. Gue jalan, sempat gue seret-seret juga lah tuh sepatu gitu kan, sambil gue seret-seret gue jalan. Itu sempat gue berapa kali jatuh, cuma ada beberapa kali gue di apa namanya, ditangkap lah gitu, ditanggapin gitu. Lu nggak apa-apa Ndra, masih kuat? Masih, ini cuma kaki gue doang nih, gue bilang gitu kan. Gue jalan, itu gue nyampe mau ke pos 2 dari pos 3 itu nggak nyampe Bang. Jadi teman gue ini udah ada yang mulai sampai, ya mungkin dia sampai halusinasi lah gitu. Dia bilang, itu pos 2 tuh udah nyampe. Wah, iya. Mana sih? Itu udah kelihatan sengnya, dia bilang gitu. Nah, itu si Rengga tuh yang bilang gitu. Mana sih enggak? Gue bilang gitu. Itu Ndra, sengnya udah ada. Ya udah, yuk jalan. Yang gue inget itu patokan gue sampai di pos 2, di mana pas kaki gue ditarik. Pokoknya kalau dari tempat kaki gue ditarik itu udah deket pos 2 gitu kan. Itu Ndra, udah ada tuh shelternya, dia bilang gitu. Udah kelihatan atapnya. Ya udah, yuk gue ikutin jalan. Mana nggak nyampe gue bilang gitu. Iya ya, kok nggak nyampe ya. Nggak lama jalan lagi, begitu lagi Bang dia. Oh itu tuh, gue udah ngeliat tuh sengnya, ada apa, cahayanya pantulan matahari. Ya udah, yuk jalan. Nggak nyampe juga Bang, ternyata bukan gitu. Dan akhirnya ya udahlah, gue jalan sambil bacaan selawatan lah, gue di hati gue jalan. Akhirnya gue nyampe lah di pos 2. Nah gue cuma pesen waktu itu di pos 2 kalau bisa nggak usah ngebreak ya, gue bilang gitu kan. Kita ngejar waktu nih sebelum maghrib, gue bilang gitu. Nah cuma si Alam ini mau ngerokok dulu, gue ngerokok dulu dong sebat. Ya udah ngerokok dah sebat. Habis ngerokok sebat, gue jalan lagi nggak menuju ke pos 1. Maghrib lah, gue berhenti tuh Bang di jalur. Gue berhenti di jalur sambil nunggu maghrib, gue lanjut jalan lagi. Nah di pos 1 gue nggak berhenti, gue lanjutin bablas karena gue pengen cepet-cepet sampai base camp lah. Gue udah nggak kuat nahan kaki gue gitu. Nah begitu pas gue ngelewatin pos 1 Bang, jadi teman gue yang anak Cikarang ini, dia lari dari belakang nih. Duk. Ya kita kasih jalan dong gitu kan, kasih jalan. Nah pas ngelewatin gua, dia ngelihat Bang, lu Bang, lu ngapain Bang lari-lari, gue bilang gitu. Tuh di belakang ada yang kesurupan, dia bilang gitu, sama ada yang cedera, dia bilang gitu. Terus lu ngapain lari-lari? Gue mau ke base camp, mau minta pertolongan biar dievakuasi. Oh gitu, kok lu baru nyampe sini Bang, kan lu udah jalan dari tadi, dia bilang gitu. Oh iya nih kaki gue sakit, soalnya gue jalan pelan-pelan, gue gituin. Ya udah gue ke base camp dulu ya. Ya udah Bang, hati-hati lu, gue bilang gitu. Nah jadi pas maghrib itu dari si rombongan Ciam ini ada namanya si Arga Bang. Pas banget di pos 2 itu maghrib. Nah si Ciam ini udah bilang Bang, maghrib break dulu. Nah si Arga ini nyelonong aja, tanggung lanjutin aja gitu. Begitu dibilang tanggung lanjutin lagi, paling berapa langkah dari dia habis ngomong gitu, langsung sambet Bang dia. Kesambet dia jadi apa ya, kayak gitulah, kayak harimau gitu kan. Nah di situ ada Mas Wahyu dan ada Kang Naim juga, dibacain lah, dinetralisir lah kayak gitu sebisanya mereka gitu kan. Nah sementara gua nunggu di warung yang di Pancuran 7. Kan ada warung tuh. Nah dulu ada warungnya itu dia pakai terpal tuh, duduknya di lesehan gitu kan. Nah cuma gue duduk di bangkunya, di dekat mejanya gue duduk, gue mesen teh manis. Nah sambil gue nungguin yang di belakang, gue minum teh manis lah di situ. Gue minum teh manis. Pas gue minum teh manis Bang, ngadep ke depan gini, depan gue kan toilet tuh persis.
Itu gue ngeliat cewek bang, mukanya hancur. Aduh. Persis ada di depan toilet gitu. Nah, setelah gue ngeliat si cewek mukanya rusak itu, gue langsung astagfirullahaladzim. Gue langsung nengok gini kan. Gue ngobrol lah sama orang warung gitu kan. Nah pas begitu gue nengok begini, pandangan gue ke arah belakang warung itu ada gapura 2 kecil. Entah kenapa gue penasaran banget sama nih apa sih, tempat apa gitu. Ini jalur apa bukan sih gitu. Itu di hati gue tuh bertanya-tanya pada saat itu. Jalur tapi bukan, kayaknya nggak ada jalan deh. Pas gue lagi merhatiin gapura itu dari bawah tuh begini bang, naik. Itu kepala ada tarinya putih, tapi mukanya hitam semua, matanya doang merah. Naik begini tuh dari belakang gapura. Astagfirullahaladzim. Istighfar lagi gue. Nah si Alam duduk di lesehan ceritanya nih bang. Alam duduk di lesehan, nyamperin gue lah. Jadi ada tiang warung nih dari bambu, dia nyamperin gue, diri di samping di tiang itu. Ngobrol lah sama gue gitu, Lam lu minum gak gitu kan, buat ngalihin pandangan gue lah. Ternyata pas gue ngobrol sama Alam di situ bang, itu cewek yang tadinya gue liat di depan toilet itu ada di samping warung. Aduh. Tapi di samping warung ini itu setengah badan kelihatannya. Jadi di samping warung itu dia begini nih, separuh badan kelihatan. Dan mungkin karena waktu itu kan gue sama Alam ini mungkin sama-sama dulu kita pernah belajar gitu ya bang ya, satu pengajian lah dulu gitu. Si Alam pun ngerasain peka, dan efeknya ke si Alam waktu itu tuh dia muntah-muntah bang. Wah gitu kan. Lam, lu kenapa Lam? Gue bilang itu, dia bilang gitu kan. Udah nggak usah diladenin Lam, gue bilang gitu. Nah tuh anak-anak yang di situ ngira, bang lu kenapa masuk angin ya? Enggak apa-apa bang, cuma ini doang, mual, dia bilang gitu. Lam nih lu minum teh hangat dulu nih, minum teh hangat. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Nah rombongan dari atas tuh nyampe bang, rombongan yang si Arga ini, yang kesurupan itu. Dia ngasih kode pakai headlamp, kelap-kelip gitu kan, emergency, sambil teriak, tolong gitu kan. Nah gue refleks bang, gue lari ke arah Pancuran 7 kan, ada sampingnya ada batu-batu tangga gitu kan. Gue lari bang, gue turunin lah si Arganya ini. Jadi si Arganya ini jalan dituntun bang. Jalan dituntun, pandangannya tuh flat aja gitu. Gue turunin ke bawah. Terus ada salah satu perempuan juga namanya Kak Yana, didampingin sama Mas Wahyu lah di belakangnya. Gue bantuin turun. Di situ yang gue aneh, gue bisa lari dari warung itu menuju ke tangga tersebut di dekat Pancuran 7. Setelah gue dari tangga itu, pas gue balik lagi, sakit lagi bang kaki gue. Sampai gue akhirnya, aduh, gue gini aja, aduh, perih banget kaki gue ya Allah, gue bilang gitu kan. Udah tuh mereka udah pada duduk, gue masih di situ bang. Akhirnya gue jalan lagi ke situ pelan-pelan dan gue duduk di pelataran di lesehan itu. Gue duduk di lesehan, gue samperin lah si Arga itu kan, gue pegang pundaknya sini. Wah, udah nih, kayaknya udah nggak apa-apa kan gitu kan ya. Lu kenapa gak? Gue bilang gitu. Antar aja, ntar di base camp gue ceritanya, dia bilang gitu. Oh ya udah. Nah, Mas Wahyu nanya lah sama gue. Ada yang ngikutin kan? Dia bilang gitu kan. Enggak lah mas, mudah-mudahan nggak ada sih, gue bilang gitu. Ya udah, akhirnya gua, Mas Wahyu, Kak Yana, Rengga, Amir, sama Alam gue turun nih dari warung. Gue turun ke bawah. Gue turun tuh jalannya gini, jadi di depan Kak Yana sama Mas Wahyu nih jalannya sebelahan gini, di belakangnya Alam, di belakangnya gua. Nah yang di belakang jalannya gini lagi bang, samping-sampingan si Rengga dan si Amir. Begitu pas gue ngelewatin perkebunan sebelah kanan tuh kan kayak perkebunan gitu ya, nah sebelah kiri ini alang-alang. Kayak ada orang lari loh bang di samping itu. Jadi
alang-alang ini. Iya, kayak daun yang ke tabrak sama orang gimana sih gitu kan. Ser gitu. Gue nengok. Nah, terus gue bilang sama yang di belakang. Enggak, jangan nengok ke belakang ya, gue bilang gitu. Enggak, Andra, ini di belakang kayak ada yang ngikutin gue jalan, dia bilang gitu. Udah jangan nengok ke belakang, gue bilang gitu. Jalan tuh bang terus. Nah, anehnya itu begitu pas gue jalan itu nambah satu bang. Nambah satu orang. Iya, di depan gue. Tambah satu orang lagi tuh dari belakang. Jadi gue ngeliat belakangnya dia, hitam semua, serba hitam, jalan di depan. Gue jalan aja tuh terus. Mas Wahyu sempat berhenti tuh, berhenti. Mas, udah jalan aja terus pelan-pelan, jalan pelan-pelan. Sebelum Candi Kete dia hilang. Oke. Nah, jadi sebelum Candi Kete itu kan kalau nggak salah tuh belok gitu ya. Nah, sebelum pas belok itu dia hilang bang. Begitu sampai Candi Kete, udah tuh kita rasanya tuh kayak gimana ya, plong gitu loh, kayak aman lah ya. Aman gitu kan. Sampailah gue di base camp nih bang. Di base camp gue samperin lah Arga. Setelah gue bersih segala macam, gue samperin lah si Arga. Gak, lu kenapa tadi di pos 2? Gue bilang gitu kan. Itu Ndra, tadi pas gue jalan gue kayak ditabrak sama harimau. Badannya harimau tapi bawahnya tuh manusia. Oke. Dia ditabrak, brak. Begitu dia ditabrak dia nggak sadar lah gitu, ngerang-ngerung gitu lah bang. Nah, yang gue ingat pada saat itu gue ngelihat kakek-kakek, dibilang gitu. Begitu pas gue udah mulai kayak gitu, gue ngeliat di depan gue yang sebelah kiri kayak ada apa ya, dia bilang itu kayak ada batang pohon atau apa gitu, bilang ke gue. Di situ gue ngeliat ada kakek-kakek, Ndra. Kakek-kakek, tar lu gak, itu kakek-kakek ngapain? Ngeliatin gue aja, dia bilang gitu. Nah di situ gue refleks bang, nyebutin ciri-cirinya gitu. Kakek-kakeknya jenggotan, gak, gue bilang gitu. Terus pakai baju camping putih, pakai ikat kepala putih, gue bilang gitu. Rambutnya putih, agak panjang. Iya kayak gitu. Oh, itu gue refleks bang, spontan nyebutin kayak begitu. Kenapa gue refleks nyebutin spontan kayak gitu? Karena dia ada di base camp gitu. Nah si Arga bilang itu kakek-kakek itu kayaknya yang ngusir si harimau itu, Ndra, gitu. Soalnya pas setelah dipelototin sama dia, gue langsung balik lagi gitu loh, udah nggak ngerong-ngerongin lagi gitu. Nah kebetulan si Arga ini bawa kendaraan bang, dia bawa mobil sendiri, bawa mobil pribadi, dan kebetulan dia pulang kan ke Priuk. Ya gue bareng dong gitu kan. Ya udah gak, gue bareng nih, waktu itu gue bareng Ciam, Alam, gue bareng nih sama si Arga ini. Itu sambil bawa mobil bang, si Arga ini ngomong sendiri. Ngomong sendiri gimana? Ngomong sendiri tuh sama si kakek ini. Dia bilang, Ndra, gue masih diikutin nih sama si kakek, dia bilang gitu. Udah lu fokus nyetir aja gak, gue bilang gitu. Tuh turunan curam tuh, gue bilang, kan tau sendiri bang dari Ceto turunannya kan. Gue bilang, udah lu nyetir aja gak, nggak usah diiniin, gue bilang. Iya, tapi dia ngajak ngobrol gue mulu nih. Nih anak jadi agak mulai ngaco nih, gue bilang. Akhirnya di situ gantian lah bang, udah gak sini gue yang bawa deh gak gitu. Akhirnya gue yang bawa mobil, karena kan gue ngeri juga bang. Iyalah. Akhirnya gue yang bawa lah kendaraan itu. Akhirnya gue pulang ke rumah, dan si Arga, kita udah pulang ke rumah nih bang. Pulang ke rumah masing-masing pada saat itu. Nah setelah kita selesai pendakian itu, jadi gue sama Alam ini kan teman satu pengajian ya bang. Nah ada satu lagi teman pengajian gue itu namanya Bang Dana gitu ya. Kalau misalkan dibilang ini, dia lebih paham lah dengan hal-hal kayak gitu. Main nih bang ke rumah gue, itu bisa dibilang udah sebulan lebih lah, udah lewat dari bulan gue waktu pas naik ke Lawu. Dia main lah ke rumah gue sama Alam. Dia main, Assalamualaikum, Ndra, main. Ayo, iya bang, gue bikinin kopi segala macam. Ngobrol lah gue nih bang, ceritanya di ruang tamu gue ngobrol bertiga.
awal mula dia ngobrol, dia langsung nembak ke gua gini, Dra kemarin abis naik gunung mana? Dia bilang gitu. Oh gua abis naik gunung Lawu bang, dia bilang gitu. Nah si Bang Dana ini bilang ke gua, itu kakek-kakek suruh pulang aja Dra, dia bilang gitu. Suruh pulang Bang Dana, gue bilang gitu. Tahu dia berarti ya? Tahu gitu. Gue bilang kenapa suruh pulang bang, gue bilang gitu. Dia bahasanya dia waktu itu jin gunung, dia bilang gitu. Biar dia balik lagi aja ke tempatnya, dia bilang gitu. Tapi gue bukannya ini ya, maksudnya bang secara nggak langsung tuh gue dibantu turun tuh dengan Sama si beliau iya. gitu loh. Nah tapi si Bang Dana ini kekeh bang sama gue, ya udah biar dia balik ke tempatnya aja gitu, biar dia balik ke Gunung Lawu, dia bilang gitu. Ya udah deh, akhirnya bantuin gue bang gitu. Indra bisa, dia bilang gitu. Gue tanya namanya siapa Bang Dana, Indra bisa, tanya aja sendiri, dia bilang gitu. Nah di situ gue kayak ngebatin gitu loh bang, kayak ngebatin ngomong, cuma bilang maaf, saya boleh panggil siapa? Eyang, dia bilang gitu bang. Makasih Eyang udah nganterin saya pulang, sampai di rumah, sudah nganter saya sampai di rumah, gue bilang gitu. Ya udah akhirnya itu pergi tuh bang, pamit gitu kan. Nah cuma gue waktu itu mikirnya gini, kalau gue cuma manggil Eyang doang ya wajar lah, namanya kakek-kakek ya kan, gue panggil Eyang. Dan akhirnya karena waktu itu gue naiknya Gunung Lawu, gue panggil Eyang Lawu bang. Nah dulu itu gue belum punya YouTube, dan gue dulu belum pernah namanya nonton YouTube tuh gue jarang banget. Nah karena waktu pas pendakian gue itu sama salah satu YouTuber gitu kan, nah gue jadi ngeliat YouTube lah gitu kan. Nah di situ ada muncul judul Eyang Lawu bang, dan disitu gue penasaran, loh kok judulnya Eyang Lawu ya, sama dengan apa yang waktu itu gue sebut gitu. Gue penasaran tuh bang, Eyang Lawu tuh apa sih sebenarnya. Gue cari tahu, oh ternyata ada sejarahnya Eyang Lawu itu. Dan sejarahnya itu, Eyang Lawu itu adalah dia yang ditugaskan untuk menjaga di Gunung Lawu tersebut gitu. Jadi gitu bang, gitu pendakian gua. Jadi ini pendakian yang pertama Indra ya, di Gunung Lawu. Di Gunung Lawu. Dan ini salah satu pendakian kenapa Indra itu bertemu sama Eyang Lawu. Dan tadi sudah dijelaskan kalau Eyang Lawu itu adalah salah satu penunggu dari Gunung Lawu Indra ya. Iya. Nah ini kejadian yang sangat luar biasa menurut gua, dan ini kejadian yang kedua kali lu alamin nih. Iya. Pertama dan kedua, ini gokil banget. Ada rencana lagi nggak sih lu buat Gunung Lawu? Sebenarnya sih ada bang, pengen banget gue kesana. Cuma mungkin memang karena waktunya aja yang belum ada gitu. Kalau dibilang pengen banget. Dan hasrat lu nggak ada rasa takut gitu buat Gunung Lawu? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi gue tuh kayak semacam, jadi gue tuh kalau ke laut tuh jadi kayak semacam apa ya, berjarah gitu loh bang. Jadi udah bukan kayak buat menikmati summit segala macam, enggak, tapi kayak karena pengen berziarah aja gitu loh. Berziarah. Nah kalau kita ngomongin ziarah di laut itu ada makam siapa aja sih? Mungkin kalau dibilang makam ya di situ kan ada seperti Sabda Palon gitu kan. Salah satunya Eyang Lawu juga ada di situ. Ya cuma kan kita nggak tahu itu makam asli atau petilasan gitu kan. Nah cuma kan memang diyakini sama warga setempat dan orang-orang yang mengetahui itu adalah makamnya gitu. Gitu. Jadi ya kita sebenarnya untuk mengirimkan doa itu kan nggak harus di sana gitu kan. Dari sini juga bisa. Dari sini juga bisa gitu. Oke, dan ini kejadian yang sangat gila menurut gua. Dan baru pertama kali lu naik, lu sempet dipegang nih kaki lu sama tangan. Itu kondisi sosoknya itu seperti apa? Jadi gue ngeliat belakangnya dia bang, dia tengkurap gini. Jadi gue nggak ngeliat mukanya, jadi gue cuma ngeliat belakangnya. Rambutnya tuh gimana ya, rata ke belakang gitu loh. Megangin gue gini aja. Dan setelah lu turun pendakian itu, lu luas nggak sih? Itu sosok apa sih? Kalau gue rasa sih itu memang ada di situ sih.
dari tempat gua waktu pas mungkin ya pas gua lagi makan itu, yang ada pohon besar itu, Iya. dari situ. Gokil sih, gila. Itu sebelum maghrib Indra ya? Itu sebelum maghrib. Sebelum maghrib ya? Sebelum maghrib. Dan setelah maghrib lu ngelihat salah satu mata yang 3 pasang, Bang. 3 pasang itu gila banget. Itu mata doang atau emang ada wujudnya? Jadi mata, jadi dia nggak berurutan gini ya Bang ya. Jadi dia begini, gini, sama begini. Ya. Dan yang lihat cuma lu aja tuh Indra atau? Cuma gua. Oke. Jadi kan kondisi gua waktu itu kan lagi begini Bang, lagi ngebreak gini kan, sambil nyender di keril. Headlamp gua kan di pala keril. Gua nggak bisa dong ngambil begini. Nah pas begitu gua mau ngambil gini, itu di belakang gua. Gila sih. Dan kejadian-kejadian yang lu alami ini terus berlanjut ketika sampai lu turun lagi nih Indra. Iya. Dan ini kejadian yang sangat luar biasa ketika lu melihat sosok. Ini pas turun gila sih menurut gua, lu ngelihat yang tadi bertaring itu. Iya. Wah itu sosok apa tuh Indra? Gila itu serem banget. Itu kayak model leak Bang. Gimana tuh reaksi lu ketika ngelihat si sosok itu? Gue coba buat ngalingin pandangan gue pada saat itu. Jadi gue ya kan gini Bang ya, yang gue tahu itu kan namanya makhluk kayak begitu kan dia punya tipu daya gitu kan. Nah gue menghindari itu aja karena kan banyak yang bilang kita kecelakaan gara-gara makhluk, tapi kan bukan, tapi karena kita Iya karena kebodohan kita sendiri juga ya gitu. kadang-kadang ya. Nah gue coba buat untuk nggak nimpalin gitu, makanya gue pandangan gue tuh gue alihin ke si alam ini gitu. Ini pendakian berapa orang? Ini kan pendakian bersama ya pada saat itu ya? Iya, Berapa bersama. orang tuh total tuh kalau boleh tahu? Kurang lebih sekitar 25-an Bang. 25 orang ini sangat banyak juga berarti ya? Iya. Dan yang mengalami kejadian horor lu aja nih? Enggak, jadi ada Mas Diki juga ngalamin. Oke. Nah justru malah Mas Diki itu waktu pas lagi jalan itu kakinya ditarik Bang. Waduh. Kakinya ditarik, dia jatuh, guling-gulingan tuh dia. Ini kejadian waktu naik atau turun? Pas turun, Oh pas turun, waduh gila Mas dong. Diki tuh jalan di belakang Heeh. gitu. Nah dia sampai di kontak kan pakai HT kan, Mas Diki jatuh, ini apa tergelincir kayak gitu-gitulah gitu. Dan sama si Arga itu yang ketempelan itu. Oh jadi yang cedera itu Mas Diki. Mas Diki. Dan yang kesurupan ini si Arga. Dan akhirnya dievakuasi tuh. Akhirnya dibawa turun pelan-pelan sama teman-teman gitu. Karena yang gue lihat pada saat yang lari itu minta tolong ke base camp, gue lihat nggak ada yang balik lagi ke atas. Wah, gila sih. Dan cerita lu ini nanti juga berlanjut ketika versi Mas Diki ya. Nah, Bang Indra ini mau punya channel YouTube nih, teman-teman nih. Jadi channel YouTube lu apa nih, Indra? Indra Stories Bang. Indra Stories. Di situ membahas tentang cerita-cerita horor pendakian juga, urban legend juga, dan cerita Gunung Launya Indra ini akan berlanjut nih. Karena punya versi yang berbeda dari Mas Diki tersebut. Kenapa sih bisa ditarik ketika turun? Apa aja sih yang dialami? Nanti untuk lebih detail dan lanjutnya lu simak di channelnya Indra Stories. Nanti untuk lebih jelas dan detailnya gue cantumin juga di kolom deskripsi ya buat teman-teman semua. Oke, Indra. Kayaknya kita akhirin aja nih cerita kali ini. Nah, sebelumnya Gimana tuh? gue ketemu kakek ini udah 3 kali Bang. Hah? 3 kali? Iya. 3 kali? Maksudnya gimana, Indra? Yang pertama kan yang tadi gue ceritain, yang kedua itu yang kemarin gue cerita juga di sini, dan satu lagi gue ketemu waktu itu cuma gue lewat Cemoro Kandang, tapi gue ketemunya tetap di waktu itu gue ketemunya di Sendang. Sendang Derajat. Sendang Derajat, gitu. Untuk ketiga kali. Jadi setiap gue kesana tuh gue ketemu. Apa sih? Kenapa sih itu dia bisa munculin kayak gitu? Kalau gitu ada apa sih pesan-pesannya gitu atau maksud dari si kakek itu apa? Lu tahu nggak? Kalau ya mungkin ya kalau gue tuh berpikir positifnya mungkin dia ngejaga aja sih Bang, ngejaga pendakian gue lah gitu. Karena memang gue pas naik itu selalu ngalamin hal-hal yang kayak gitu. Gitu loh. Oke. Bahkan yang waktu di Cemoro Kandang juga sama sebenarnya. Dan ini menjadi kayak biasa aja gitu lu alamin. Iya. Kayak gimana sih Indra? Tuh lu punya kelebihan kayak gitu? Gua kadang suka bingung sama orang-orang yang terbiasa melihat hal sesuatu yang gaib gitu ya. Itu ngatasinnya gimana, Indra? Yang penting sih intinya sih kita yakin dan percaya aja sama Allah sih Bang. Kalau ya kita tetap dilindungin lah sama dia gitu. Dan banyak-banyakin doa aja. Tapi lu selama hidup lu nih, lu pernah melihat ada salah satu sosok yang horor banget menurut lu nih dan lu merasa takut banget gitu ada?
ada sih yang lehernya mau putus gitu, ada. Aduh. Itu ada. Gimana tuh ngerasa lu kan biasa ngeliat ya namanya orang punya kelebihan yang jarang dimiliki orang ya, ketika dia merasakan dalam keseharian itu udah terbiasa dan melihat salah satu sosok yang belum terbiasa dilihat tuh gimana reaksi lu? Kalau gue kan orangnya emang kagetan bang. Kalau misalkan dia tiba-tiba blok muncul depan gue kaget. Waduh, iya lah gue juga apalagi. Kacau kalau gue. Tapi kalau misalkan kayak dari gue udah ngeliat nih dari agak kejauhan, gue udah ngeliat itu nggak kaget gitu gitu. Dan waktu itu gue pernah sempat disamperin sama korban gantung diri yang gue bilang lehernya mau putus itu. Nitip pesan. Nitip pesan. Nah, oke. Thank you buat Indra. Lu udah mau berbagi cerita lu lagi di Gunung Lawu nih. Untuk yang kedua kali. Tapi sayangnya kemarin kedua, sekarang yang satu nih. Iya. Jadi untuk teman-teman semua ini lengkap banget ya. Jadi cerita pendakian Gunung Indra di Gunung Lawu ini ada versi yang pertama dan versi yang kedua nih. Oke. Dari gua, Indra juga. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.